Halo sahabat mistis, jumpa lagi bersama kita tentunya di acara Cerita Miss E. Ya, dalam episode kali ini Cerita Miss E akan mengupas tentang misteri. Misteri yang sering dijumpai di sekitar kita, terlebih misteri yang ada di rumah kita. Ya, di sini sudah hadir Miss E. Halo, selamat malam Mas Kun. Halo Miss E. Selamat malam sahabat mistis semua. Ya, sudah hadir juga Mas Satrio. Halo Mas Sat. Iya, selamat malam. Iya. Iya Miss E. Jadi sebelum kita mengupas lebih jauh lagi, karena nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh sahabat mistis melalui Instagram, melalui YouTube, ataupun melalui WA. Ya. Okay. Nah, untuk apa? Supaya nanti bisa terjawab semua ya. Nanti akan dijadikan satu dalam satu Android ya. Nanti kita pakai Android ya, supaya semuanya tidak ada yang lupa ya. Untuk itu Miss E, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus ingatkan sahabat mistis ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bunyikan loncengnya. Oke. Jadi untuk episode pada malam hari ini memang Miss E dan Cerita Miss E ingin mengupas tentang hal-hal yang ada di sekitaran kita, gitu Mas Kun. Ya, jadi memang banyak sekali yang masuk request ke Miss E langsung untuk hal-hal yang ada di sekitaran kita, tolong dibahas dong. Kalau ada tanda-tanda seperti ini nih, harus menyikapinya seperti apa sih gitu, ketika memang ada sosok-sosok astral ini melakukan eksistensi yang berlebihan. Nah, harusnya sebagai manusia seperti apa sih gitu Mas Kun. Ya, jadi untuk episode kali ini memang kita akan kupas tuntas dan kita akan berikan solusi kepada sahabat mistis semua ya Mas Satrio ya. Apa yang harus dilakukan ketika ada sosok-sosok astral yang dalam tanda kutip terlalu nakal, eksistensinya itu berlebihan. Jadi ikuti terus sampai habis ya, karena pasti nanti seru banget. Gitu ya Mas Kun. Iya betul sekali. Oke Mas Sat. Mungkin langsung nanti kita masuk ke pertanyaan pertama dari sahabat mistis semua. Oke. Ya Miss E, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan pertama dari sahabat mistis ya. Untuk itu pasti langsung kita kembali ke Android ya. Ini Android Mas Sat ya. Ya, kita kerjakan dengan Android ya. Saya itu Android. Iya, betul sekali. Ya. Nah, ya. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama Mas Kun. Iya, langsung pertanyaan pertama misalnya ya. Ini jadi sebenarnya dirangkum misalnya ya. Dirangkum jadi satu karena ini adalah gangguan yang biasa terjadi di rumah sahabat mistis. Ya. Yang pertama itu sahabat mistis mengatakan kalau di rumah itu sering ada bunyi krek 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 di pintu. Ya. Kemudian ada juga suara kayak apa? Bola ya. Bola yang mendat itu ya, mendat itu apa misalnya? Oh, mantul-mantul ya gitu. Tapi itu posisi di dalam rumah. Di dalam rumah. Kemudian ada juga bunyi langkah kaki misalnya. Oh, langkah kaki. Tapi setelah dicek tidak ada apa-apa. Ya. Kemudian ada juga mesin apa? Pancuran air ya, keran ya. Keran air itu bisa dia hidup sendiri, mengalir sendiri, iya, padahal ketika ditengok nggak ada apa-apa gitu. Betul sekali ya gitu. Jadi ada suara-suara aneh yang di luar logika, namun setelah dicermati, dibuktikan itu nggak ada apa-apanya. Iya, Mungkin di situ Miss E bisa menjelaskan supaya sahabat mistis juga bisa tahu ternyata di situ ada apa sih. Oke, yang pertama saya Miss E akan jawab dulu mengenai yang mengetuk pintu. Atau bunyi krek 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 di pintu. Nah, biasanya memang
yang berani seperti itu adalah sosok-sosok usil. Ya, ini pernah kita jawab ya Mas Satrio ya. Ya, pernah kita jawab di episode yang sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya itu juga kita sempat sampaikan ini juga. Nah, memang jikalau kita ada di lingkungan misalnya ada pohon-pohon liar, nah atau pohon besar yang memang biasanya dihuni oleh sosok-sosok astral yang usil, itu biasanya dia mainnya kemana-mana. Sebenarnya mereka itu memang ingin menakuti sih, dan usil. Nah akhirnya sosok itu ngetok pintu atau mainin pintu seperti itu, atau garuk-garuk gitu ya. Nah biasanya sosoknya ya tidak lebih seperti Miss K. Ya seperti itu, itu usil. Termasuk bentuk eksistensi ya. Eksistensi sebenarnya mungkin ingin cari perhatian sih Mas Satrio. Ya. Seperti itu. Nah kalau yang bermain di dalam rumah ya sampai seperti bola kesana kesini, nah itu bisa jadi ini kan harus digali lebih dalam lagi nih. Misalnya ada pernah sahabat mistis memang konsultasi ke saya, kok ada seperti kejadian seperti ini ya, ini saya harus lihat dulu apakah sosoknya ini lebih dulu ada di rumah itu daripada si manusia. Nah mungkin juga si sosok ini nggak senang ada manusia, sehingga dia melakukan eksistensi yang berlebihan sehingga menakuti si manusia, supaya manusia itu nggak kerasan. Ya bisa jadi. Cuma gini, selagi itu tidak mengenai fisik ya, sampai imbasnya ke fisik, itu masih nggak apa-apa. Maksudnya gini, ya mungkin kalian lebih dulu lah, oke lah, yang penting berdampingan aja, nggak sampai ke fisik seperti itu. Itu masih it's okay. Kemarin juga ada yang kasus seperti itu. Miss E lihat dulu nih rumahnya dan sosoknya ini, apakah lebih dulu sosoknya atau manusianya. Kalau memang lebih dulu manusianya, ya sosoknya maunya gimana nih, mau disingkirin atau gimana ya kita singkirin. Tapi kalau lebih dulu sosoknya, ya yang manusia juga tahu diri dong, mereka duluan gitu. Asalkan nggak ngenain fisik, itu sih masih it's okay. Berarti harus jadi dikasih apa ya? Ya mungkin nanti Miss E secara spiritualis akan secara metafisika akan ngomong sama sosoknya untuk tidak mengganggu. Maksudnya boleh kamu di situ tapi tidak mengganggu si manusia, seperti itu. Tidak ada semacam kesepakatan gitu misalnya. Ya itu nanti saya yang biasanya akan datang secara itu ya, secara virtual. Cara saya ya secara virtual nanti saya sampaikan ke sosoknya untuk tidak mengganggu. Kalau sampai mengganggu nanti ada punishmentnya seperti itu. Gitu. Bisa ya ada perjanjian yang dibikin oleh manusia ya, berarti bisa. Kita sebagai bukan manusia. perjanjian sih Mas Satrio. Kalau perjanjian nanti beda jatuhnya ya. Kita hanya peringatan ke dia gini. Berarti perintah ya, istilah seperti perintah ya. Karena kan di sini kan manusia derajatnya lebih tinggi nih ya betul. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah itu yang paling sempurna gitu loh. Jadi asalkan dia tidak mengganggu ya nggak ada masalah. Tapi kalau mengganggu ya saya akan pakai cara saya untuk membuat mereka jera seperti itu. Gitu Mas Kun. Mungkin ada pertanyaan lagi tadi mungkin? Ya, mungkin di sini sahabat mistis juga udah dijelasin panjang lebar Miss ya. Semoga sahabat mistis sudah bisa menerima apa yang dijabarkan oleh Miss E. Mungkin nanti suatu saat misalkan sahabat mistis mau pengen jawaban yang lebih detail lagi ya, nanti bisa langsung WA ya di channel YouTube, ada kontak person ya. Tapi harus subscribe dulu. Kalau subscribe nanti WA saya akan respon, dan itu WA-nya itu langsung Miss E yang pegang. Jadi akan langsung dibales oleh Miss E sendiri. Seperti itu ya sahabat mistis. Gitu Mas. Betul sekali. Ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Satrio untuk ini yang keran belum kali yang Mas Kun. Betul sekali keran. Ya, kenapa keran air? Nah itu juga yang memainkan itu biasanya yang suka di air itu nggak jauh-jauh dari Miss K. Kembali ke Miss K lagi. Ke Miss K lagi ya, emang diciptakan sebegitu usilnya ya. Ya. Jadi Miss K ini memang senang dengan air.
tiba kalau misalnya nih tahu-tahu malam-malam ada yang mandi jebur, padahal nggak ada orang. Nah, sering banget yang ada kejadian seperti itu. Nah, itu miske memang. Iya, betul. Iya, karena miske ini identiknya dengan air, senangnya sama air. Dengan air, dengan pria ya. Iya. Banyak sekali itu ya selnya ya. Ya pasti teringat satu sosok kameramen kita. Iya. Mas Marcel hari ini penampilannya beda karena rambutnya dipotong. Nah, mungkin nanti di segmen berikutnya nanti bisa ditanya mungkin pengalamannya karena di rumahnya itu banyak banget miske. Sekitaran rumahnya banyak miske. Oh iya, miske saya lupa. Saya tadi belum salam dengan Mas Marcel. Mas Marcel yang di belakang kamera. Mas Marcel melambaikan tangan. Itu menyerah apa gimana itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, gitu Mas Kun. Terima kasih Mas untuk penjelasannya. Semoga sahabat mistis bisa menerima segala penjelasannya. Mungkin dari Mas Sat ada tambahan untuk yang pertama ini? Ya, secara psikotronika ya tentunya saya akan membahasnya. Jadi kejadian-kejadian seperti yang diceritakan oleh sahabat mistis kemudian ditanggapi dan ada solusi dari Miss E ya. Yaitu memang dari sisi metafisika banyak sekali kita menemui kejadian itu, tapi mungkin kita mau cerita ke siapa sulit dipercaya ya. Kalau tidak betul-betul kita memahami hal seperti itu biasanya dianggap yang tidak nyata, kejadiannya tidak nyata. Nah, secara kita yang halu ya. Betul. Nah, ini memang dari segi psikotronika ini membuat sebuah fenomena yang sangat menarik, Miss E. Jadi psikotronika kan bergerak dengan mendeteksi energi ya. Nah, kita anggap bahwa setiap makhluk yang ada di sekeliling kita itu kita deteksi dengan energi, bahwa setiap makhluk memiliki energi. Makhluk tentunya makhluk yang metafisika ya yang kita bahas ya. Jadi dengan metode metafisika ini, metode psikotronika ini kita dapat mendeteksi posisinya di mana itu. Kemudian ketika ada suara-suara seperti itu kita menjadi tidak takut. Justru kita malah kita cari. Nah, kita cari, kita pede karena kita punya kemampuan. Jadi dengan cara-cara seperti itu kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu pun akan segan untuk mengganggu. Nah, sehingga memang butuh sebuah kepercayaan diri ya Mas Gun, untuk berani menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau kita semakin takut, otomatis godaan-godaan itu akan semakin meningkat, karena ketakutan kita akan menimbulkan energi negatif tentunya yang akan memperkuat sosok-sosok yang menimbulkan suatu gejala-gejala tertentu yang kita dengar, seperti ada suara pintu yang krik-krik tadi ya. Nah, kemudian ada suara air, nah seperti itu Miss, dan yang lain yang disampaikan oleh Miss E. Jadi seperti itu dari psikotronika. Semakin kita belajar psikotronika, hubungan antara fisik dan metafisik semakin bisa dikendalikan. Seperti itu ya. Oke. Gitu Mas Kun, mungkin untuk pertanyaan pertama cukup penjelasannya. Kita akan masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Oke sahabat mistis. Ya Miss E, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang kedua ya. Kita kembali lagi ke Android. Ya. Oke Miss E, pertanyaan kedua dari sahabat mistis. Dia menanyakan seperti ini. Jika ada sosok yang muncul menyerupai orang yang meninggal, apa betul sosok itu sebenarnya sosok itu orang tersebut atau hanya jin yang menyerupai Miss E? Oh gini, jadi maksudnya tiba-tiba muncul orang sosok yang mirip dengan orang-orang terdekat tapi sudah meninggal. Iya betul sekali. Pertanyaannya, apakah benar ini misalnya orang tua tua atau saudara sudah meninggal tiba-tiba datang ke visualnya, datang ke hadapan kita. Benarkah itu adalah sosoknya yang sudah meninggal atau hanya jin yang menyerupai? Nah, jawaban saya gini. Ya, manusia itu memang ada 5 jiwa ya, tidak usah saya terangkan, tapi yang jelas memang ada jin korim. Nah,
Kalau begitu orang meninggalnya itu memang karena sudah waktunya atau sudah ditiwanci, nah itu langsung naik ke atas. Sudah beda ceritanya. Gitu. Ya, ketika dia muncul itu bisa jadi itu jin korinnya, bisa jadi itu adalah jin yang menyerupai dengan tujuan mungkin banyak hal. Tujuannya bisa negatif, bisa positif. Kalau Jawa itu mindo-mindo gitu. Mindo-mindo, takutnya itu adalah perwujudan dari sosok negatif, sehingga menjeluntrungkan kita ke arah yang tidak benar, karena kita mungkin belum merelakan atau apa ya, masih kelingan terus. Belum ikhlas gitu ya. Ya, itu mungkin dimanfaatkan oleh sosok-sosok astral yang ada di sekitaran itu untuk mendo-mendo dan membisikkan hal-hal yang mungkin kurang tepat seperti itu. Ya, saya melihatnya seperti itu sih, Mas Gun. Soalnya banyak sih yang nanya ke saya, ini sosok bukan ya, sosoknya atau bukan gitu. Karena ketika saya didatangi mungkin bukan itu ya, sosok beliau yang misalnya Kanjeng Ibu misalnya seperti itu ya, itu pun kita tidak serta-merta benarkah ini Kanjeng Ibu Pantai Selatan, Kanjeng Ibu Pantai Selatan. Ketika dia hadir bisa itu mendo-mendo siapa, jin apa mendo-mendo, tapi bukan beliaunya. Tapi kita menganggapnya sudah beliaunya, sudah didatangi sama beliaunya ya, seperti itu ya. Kita harus verifikasi. Nah, verifikasi dulu, benarkah ini adalah sosok dari si beliaunya tersebut atau bukan, seperti itu. Soal kemampuan ya Mas ya. Iya. Verifikasi benar. Kan jin-jin seperti itu pasti mampu dan pandai untuk menyerupai secara tepat sekali ya. Jadi persis. Jadi memang betul kita punya kemampuan untuk melihat, untuk kadang menyaring apakah itu nanti sosoknya betul-betul atau cuma benar. Ya, kalau mendo-mendo yang mungkin sosoknya receh itu masih ada kekurangannya. Tapi kalau sudah, mohon maaf, sudah dia jin yang mungkin levelnya lebih tinggi, mungkin tidak ada kekurangan, podoplek aromanya mungkin bisa dibuat juga hampir sama ya? Iya, jadi seolah-olah sosok yang dirindukan itu kembali gitu, padahal itu perwujudan dari jin tersebut, seperti itu juga bisa terjadi ya. Karena kalau yang dipanggil Gusti Allahnya itu dengan memang sudah waktunya, dengan cara yang benar, sebenarnya sudah naik ke surga, jadi tidak ada di dunia ini lagi, kecuali yang memang tidak wajar dan masih ngambang ya. Nah, itu pasti masih ada di dunia manusia, seperti itu, Mas Kon. Ya. Iya, sangat jelas sekali ya Miss E ya. Sahabat bisnis mungkin udah bisa menerima penjelasan dari Miss E seperti ini. Mungkin dari Mas Satrio mungkin ada tambahan untuk yang pertanyaan kedua. Jadi kalau menurut saya ambil dari diri manusia itu sendiri ya. Jadi selama kita kehilangan seseorang yang kita cintai, kita harus betul-betul tulus ikhlas untuk melepaskan. Jangan sampai kita secara lahiriah mungkin bisa mengatakan udah nggak apa-apa ya, ditanya juga nggak apa-apa, tapi dalam hatinya masih gondeli, menyimpan apa ya. Sosok yang meninggal, yang sudah meninggal itu, sehingga ya sebaiknya kita berpikir positif saja bahwa segala sesuatu ada masanya. Jadi ketika sudah sampai masanya, semua orang pasti akan mengalami, sehingga kita akan lebih legowo ya. Nah, dengan begitu energi kembali ke energi, karena dalam psikotronika adalah energi yang kita olah ya. Jadi energi yang kita pancarkan adalah energi positif, sehingga kalau positif pasti nggak ada energi negatif yang sampai menembus ke kita. Betul. Ya, walaupun memang usaha dari makhluk-makhluk astral yang negatif pengen
istilahnya sekasarnya itu membodohi manusia ya, itu pasti akan terjadi. Ya, tapi kalau kita punya proteksi, punya energi positif yang kuat, dengan cara kita bisa legowo, kalau dalam bahasa Jawa ya, kita bisa ikhlas, ya hal-hal seperti itu akan cepat hilang. Jadi tidak akan berlarut-larut. Betul, Mas Satrio. Begitu. Ya, oke. Mungkin penjelasan mengenai pertanyaan itu cukup jelas ya. Mungkin ada yang tidak sependapat sih, monggo, tidak apa-apa, karena ini adalah pendapat Miss E. Apapun pendapat kalian, marilah kita saling menghargai. Nah, mungkin bisa masuk langsung ke pertanyaan yang ketiga ya, Mas Kun ya. Oke, gitu, sahabat mistis. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seperti biasa, kembali lagi ke Android. Ya, ini Miss E. Jadi ada sahabat mistis itu yang di rumah itu ada sosok-sosok gaib yang mengganggu. Ya. Yang dia tanyakan bagaimana cara memagari rumah supaya sosok-sosok negatif tersebut tidak mengganggu lagi. Ya. Ada lagi, udah. Ya, udah itu dulu ya. Oke. Ya, kalau dari Miss E, pertama, ketika rumah ingin berenergi positif, ya lakukanlah hal-hal yang positif, misalnya beribadah, ya. Dan kemudian, jika sudah dengan beribadah, ternyata masih ada sosok-sosok yang mengganggu, nah itu bisa dengan siapkan garam kerasa. Ya, sudah pernah saya sampaikan juga ya. Video sebelumnya ya. Ya, terus air mineral itu dibacain doa. Mungkin kalau di agama Katolik bisa rosario ya. Ya, atau di Nasrani bisa Bapa Kami. Kalau di Muslim mungkin bisa dengan Al-Fatihah. Seperti itu. Kalau di Muslim saya biasanya bacakan Al-Fatihah 7 kali. Ya, terus diniatkan minta perlindungan dari Gusti Allah supaya energi positif ini melindungi rumah sebagai pagar dari sosok-sosok negatif. Kemudian air yang sudah diberikan doa dicampur dengan garam kerasa tadi itu dilarutkan. Jadi sahabat mistis, untuk mana yang mau dipagerin ya muter, biasanya sih muter sih yang di luar itu, mana yang mau dipagerin. Sama juga untuk usaha juga sama, misalnya warung kita dibikin sepi sama orang, atau mungkin salon yang kemarin ya, salon itu dibikin kok pelanggannya nggak ada, tempatnya kelihatan suram, itu juga bisa dengan gitu seperti itu ya, dinetralisir, dinetralkan seperti itu ya. Mungkin untuk rumah supaya berenergi positif ya lakukanlah hal yang positif supaya semuanya menjadi positif. Gitu, mungkin Mas Satrio menambahi? Ya, mungkin cara-cara yang Miss E sampaikan itu apakah bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat mistis yang ada di rumah untuk melakukan proteksi rumah masing-masing misalkan. Sebelum kita mungkin kalau sudah bisa membantu memproteksi dari rekan kita atau mungkin sahabat-sahabat kita di luar gitu. Ya, kalau mungkin sebenarnya doanya itu sama, cuma seperti yang Miss E selalu bilang, bedanya Mas Kun yang berdoa dan Miss E yang berdoa ini, kebetulan Miss E ini memiliki rekan-rekan di belakang Miss E yang memang membantu ikut berdoa seperti itu. Jadi power doanya itu lebih besar seperti itu, sehingga kalau mungkin Mas Kun berdoanya sendirian ya, kalau Miss E ketika melantunkan doa itu yang di belakang pun ikut berdoa. Misalnya Miss E membaca Al-Fatihah, itu yang di belakang itu ikut membacakan Al-Fatihah. Jadi powernya itu akan lebih besar seperti itu sih. Ya kalau sahabat mistis di rumah ya nggak apa-apa, maksudnya berdoa diniatkan, minta sama Gusti Allah, itu juga ada powernya gitu. Ya siapapun yang berdoa asalkan itu dengan hati yang bersih, niat yang positif, itu semuanya ada energinya seperti itu. Mungkin solusinya kalau belum bisa bersih ya menghubungi Miss E aja. Nah, Miss E bisa, atau gitu memang orang-orang yang
mungkin spiritualis atau mohon maaf ulama-ulama yang tapi dengan catatan adalah dengan hati yang bersih ya hati yang bersih pasti akan memberikan energi yang positif seperti itu sih. Ya pendeta mungkin bisa juga minta doain tokoh agama, pendeta itu minta didoakan atau Pak Ustadz. Soalnya ini mohon maaf sahabat mistis, ada beberapa sosok yang memang hadir sih di belakang pagar sih, gak bisa masuk pagar ya, cukup apa ya, narik terus sih gitu. Mungkin Mas Satrio kalau bisa lihat ke kanan itu di apa, deteksi secara psikotronika, ditarik aja misalnya energinya. Kalau di sini ya bisa. Memang di sini ya. Iya. Ya kalau psikotronik kan bisa ya, asalkan ada energi pasti bisa dideteksi, bisa dikendalikan. Gitu. Oke. Apa mau ditarik? Yaitu yang ada di sebelah situ sih, sahabat misi. Memang sosoknya tinggi besar ya, sosoknya tinggi besar. Dari tadi memperhatikan terus gitu, jadi membuat Miss itu nengok ke sana terus. Tapi kehadirannya nggak mengganggu ya Miss? Oh, enggak ya, sih. Berarti kita ya karena abaikan kita saja. Membahas teman-temannya, jadinya mungkin dia juga aku juga dibahas dong gitu loh sebenarnya tuh. Berarti kalau dihadirkan malah seneng. Dia seneng gitu. Tapi kalau dihadirkan mau ditanyai apa? Iya. Iya. Biarkan melihat saja ya Miss. Ya, biar melihat di belakang pagar. Ya, mungkin seperti itu Mas Kun. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya ternyata makhluk di luar manusia pun pengen eksis ya. Oh iya, justru mereka malah lebih apa ya? Lebih pengen nongol tuh apa ya Mas Satrio? Antusias. Yeah. Ingin muncul di hadapannya manusia, bisa dilihat aja mereka happy gitu. Ini ada sahabat mistis yang tanya juga Miss E. Ini beliaunya punya anak kecil, tetapi anak tersebut bisa melihat makhluk gaib. Tapi orang tuanya tidak bisa melihat makhluk gaib dan tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, jadi orang tua hanya bisa melihat anaknya itu nangis, rewel dan seperti ketakutan. Lalu beliau minta solusi bagaimana gitu. Karena saat ini beliaunya masih bingung sih. Gini, anak kecil mungkin di bawah 5 tahun ya, itu masih peka Mas Kun. Memang bisa merasakan dan bahkan bisa melihat sosok-sosok astral seperti itu. Nah, ini juga ada kemarin Miss E menyelesaikan kasus salah satu sahabat mistis. Orang tuanya itu udah bingung karena si anak ini selalu nangis jam 12 malam itu, enggak sampai jam 12 malam enggak bisa tidur. Di dalam rumah itu nangis. Akhirnya dibawa keluar, tidurnya di luar pagar. Dibawa masuk lagi, nangis lagi. Nah, ini permasalahannya ini apa gitu kan. Akhirnya dia datang ke Miss E dan minta tolong pada waktu itu supaya anaknya tidak rewel lagi. Nah, ketika Miss E scanning, memang mungkin gini, ada saudaranya dari si anak ini ya, saudaranya sahabat mistis ini dulu karena dia punya satu kekuasaan, nah punya sosok-sosok astral untuk pagar rumah. Nah, karena pemiliknya ini sudah meninggal, akhirnya yang biasanya malam apa itu dikasih sesuatu, dirumat lah ya, dirawat. Nah, ini tidak ada yang merawat. Nah, sehingga dia ini mencari penerus. Nah, kebetulan ini si anak ini punya bibit untuk bisa jadi penerus. Akhirnya niatnya itu tidak mengganggu niatnya, tapi anak seusia itu belum siap untuk melihat sosok-sosok yang seperti itu ya, dan itu wujudnya lebih mengerikan lagi gitu, karena memang
dikhususkan untuk menjadi beteng atau pagar. Jadi beteng atau pagar itu pasti sosok-sosoknya yang giginya keluar-keluar itu ya, betul. Nah akhirnya Miss E secara spiritual, secara virtual itu sanjang ke pagar-pagarnya untuk anak ini belum siap, jangan diganggu seperti itu. Nah akhirnya mereka nurut, terkondisi, dan kebetulan waktu itu Miss E kasih air bening, Miss E doakan, terus kemudian diminum. Ya alhamdulillah babynya sampai sekarang yo tidak ada hal yang seperti itu lagi. Berarti sudah terkondisi. Sumbernya dari peninggalan misalnya. Ya kalau yang itu kasusnya dari peninggalan. Cuma gini, karena memang anak seusia itu memang peka ya. Jadi mungkin orang tuanya yang harus lebih. Kalau misalnya anaknya, mah itu apa? Nah, bisa melihat mungkin orang tuanya yang harus membackup seperti itu. Gitu. Oh udah bukan apa-apa, nggak usah diliatin gitu. Jadi biar nggak takut. Ya biar tidak takut, biar tidak rewel seperti itu. Ya kalau memang sudah seperti itu masih rewel ya, bisa nanti kontak ke Miss E, nanti insya Allah dibantu. Iya. Langsung ya. Ya. Tapi jangan lupa subscribe-nya dulu. Iya. Di mana tempat berada. Ya betul. Jadi, karena Miss E bisa melakukan secara virtual ya. Bisa secara virtual bisa. Mungkin ada juga yang teman-teman tidak di Jogja posisi atau di luar kota ya. Jadi wajarnya ketika memang anak usia sekian itu memang lebih peka seperti itu. Jadi ya orang tuanya yang harus benar-benar bisa backup dan ya kalau bisa ya portalnya harus lebih kuat, misalnya pondasinya secara agama sehingga bisa backup anaknya ketika rewel seperti itu. Ya. Dan apalagi Mas Kon ada ini ada sahabat mistis yang tanya tentang kodam sih. Jadi pendamping ya. Iya, kodam pendamping. Jadi kan sosok gaib itu kan ada yang positif dan ada yang negatif. Ya, betul. Jika sahabat mistis ini punya sosok yang negatif, apakah itu juga mempengaruhi dirinya sendiri menjadi negatif? Ya, bisa. Gitu. Gini Mas Kun, karena pendamping gaib ya, pendamping gaib itu bisa didapatkan dari keturunan. Terus bisa juga karena memang kecocokan frekuensi. Bisa juga karena narik sosok dia dengan laku berpuasa, kemudian menginginkan sosok ini dipuasakan untuk ditarik. Nah, untuk ketika sosoknya itu misalnya perwujudannya itu negatif gitu ya sahabat mistis. Nah, tergantung si manusianya sebenarnya. Kalau manusia imannya kuat, insya Allah sosok ini, misalnya ini ada sosok A yang tinggi besar dan mungkin sosoknya kayak apa ya, buto gitu ya. Nah, dari sosoknya aja sudah kelihatan negatif ya Mas Satrio, Mas Kun. Nah, tapi sosok ini bisa menjadi positif ketika si manusia bilang, oke, kamu mau ikut saya, it's okay gitu. Tapi kamu ucap dulu 2 kalimat syahadat, misalnya seperti itu, dan kamu saya muslimkan seperti itu, sehingga ketika sosok tersebut dimuslimkan dan ikut, itu akan menjadi bersinergi, menjadi positif. Jadi walaupun sosoknya tergolongnya itu adalah sosok negatif. Jadi kita yang menjadi kontrol misalnya. Ya, manusianya. Kalau manusianya tidak pernah ibadah dan selalu melakukan hal-hal yang dilarang agama. Nah, itu biasanya dia akan menjadi lebih kuat untuk mempengaruhi, mengontrol manusia. Misalnya tiba-tiba dengan pasangan itu melakukan kekerasan. Jadi apa yang dia lakukan itu tanpa sadar Mas Kun, itu juga banyak terjadi. Jadi kemarin juga ada beberapa kasus seperti itu. Jadi tanpa sadar itu melakukan kekerasan, dan setelah itu 1 jam, ya nggak usah 1 jam, berapa menitnya tuh nggak sadar kalau sudah melakukan gitu ya? Iya. Jadi gitu di luar kendali. Nah seperti itu, di luar dari batasnya, di alam bawah sadarnya itu bisa gerak sendiri gitu loh. Nah itu yang bahaya. Berarti sosok yang pengikutnya ini yang mempengaruhi seperti itu. Berarti memang nggak bisa untuk main-main ya Mas ya? Ya,
gini, menarik itu. Ya betul sekali. Nek saya gini, jika memang belum siap secara batin, secara psikis, ya jangan mencoba. Lebih baik jadi manusia yang biasa pada umumnya aja, itu lebih enjoy gitu. Betul. Nah kalau memang sudah diniatkan pengen terjun ke hal spiritualis, metafisika, ya harus kuat. Kalau enggak siap, kalau enggak nanti jadi kurang saon. Bisa ada kan yang pengalaman mungkin tetangganya Mas Kun jadi kurang, jadi makan bunga. Jadi kembang dimakan gitu ya. Kalau yang kalau saya biasanya memang pagar juga ini Mas Kun ya. Saya bilang saya tidak ingin menyinggung manapun sih, itu karena hak masing-masing silahkan. Tapi kalau Miss E itu, kalau ketika saya magri siapapun rumah itu saya pakai doa. Jadi tidak menaruh sosok di rumah tersebut, enggak. Ya, seperti tadi itu yang anak kecil rewel itu loh. Nah itu kan karena ditanduri pagar sosok, jadinya ketika di rumah dia bingung nyari tuan lagi gitu loh. Nah kalau enggak yang nyabut, yang nandur ya enggak bisa gitu loh. Nah kalau Miss E kan adalah doa. Doa ini akan semakin kuat ketika seisi rumah ini melakukan ibadah atau doa lagi, ya pagarnya akan semakin kuat. Positif berarti Miss E. Jawab satu poin lagi Miss E. Berarti rumah semakin sering dipakai untuk ibadah, itu akan energi positif semakin besar. Iya betul. Nanti misalnya Miss E yang narik benang merahnya, jadi tak ikat dulu. Nah ini sudah dengan pondasi dasar pagernya. Nah nanti tinggal yang seluruh yang ada di rumah ini melakukan ibadah dan mengucapkan doa setiap hari. Nah itu akan memperkuat. Ya betul sekali Mas Satrio. Ya jadi kalau udah tak pageri tapi yang punya rumah pun tidak melakukan ibadah, ya sudah sama aja. Kembali lagi ya. Nanti kan lama-lama nih pagernya luntur hilang. Seperti itu. Nah, kalau sosok pagar sosok nih ditanduri nih, misalnya Mr. P, Miss K, tanduri semua nih ada di rumah ini nih. Ketika yang dikirim adalah sosok yang memang powernya besar, ya lari semua. Seperti itu. Kalah power ya lari. Itulah pagar sosok seperti itu. Kalah powernya, kalah awu ya melayu. Gitu. Jadi iya gak bertanggung jawab. Iya, maharia ya beda ya. Iya. Jangan percaya dengan makhluk-makhluk seperti itu. Iya, wong kadang kita masukin ke, misalnya Mas Kun dirasuki, ditanya kamu dari mana, ngapain kayak gini. Belum tentu dia juga berkata jujur, kadang juga masih bisa berbohong. Kalau nggak benar-benar diverifikasi dulu, ya bisa juga namanya juga jin, bisa juga ngomong yang nggak benar gitu loh. Ya benar banget. Gitu sahabat mistis. Ya terima kasih Miss E, penjelasannya panjang lebar, sangat jelas sekali. Mungkin dari Mas Satrio ada yang ditambahkan? Ya kalau dari saya pastinya adalah kita harus selalu berpikir positif ya Miss. Kita dalam menghadapi segala persoalan apapun, terutama kita dalam membidangi di situasi metafisika, otomatis ini sangat penting sekali. Karena kekuatan positif ini yang sangat diperlukan untuk mengendalikan energi-energi negatif. Sehingga kalau kita punya pikiran positif, maka akan memunculkan energi positif yang nanti akan bisa melindungi diri kita dari pengaruh-pengaruh energi negatif. Maka kita harus belajar mulai dari sekarang untuk berperilaku, berpikir positif gitu Miss. Ya betul. Pesan dari saya itu. Terima kasih. Oke. Seperti biasa nih di segmen terakhir nanti saya akan menanyakan Mas Marcel juga nih pengalamannya ketika tinggal di rumah yang dekat sama kuburan, ya kan, pohon pring, kebun, ya
dan rasanya seperti apa karena karena itu sebenarnya amazing juga. Mungkin yang dodok sih banyak, tapi nggak ada orangnya. Nanti kita akan tanya ke kameramen kita di segmen yang berikutnya. Jadi tetap cerita Miss E ya. Oke. Ya Miss E, ini sudah hadir Mas Marcel kameramen kita yang dulu awalnya itu enggak peka, sekarang peka-peka asoy. Kemarin sempet waktu yang di Bukit Suru itu sosoknya masuk ke tangannya Mas Marcel. Terus yang waktu di Villa Kaliurang itu sempet kena mental ya Mas. Gara-gara baru nyampe ya kan, Mas Satrio sama Mas Kuni lagi benerin mobil ya kan. Terus tiba-tiba ada ketawa perempuan, dan di atas Kaliurang yang paling tinggi masa ada cewek ketawa gitu dua kali, dan itu kenceng banget ya. Langsung kena mental Mas Marcel. Deg-deg Mas ya. Nah ini tidak jauh-jauh dari sosok-sosok itu sih sebenarnya, karena di lingkungan rumahnya Mas Marcel itu sebenarnya di sebelah kirinya itu kebun dan banyak pohon pisang. Terus di sebelah kanannya itu ada kuburan. Terus di sampingnya kuburan tuh wet pring banyak sekali miskenya. Nah, apakah hal-hal yang pernah dialami oleh kalau malam-malam tiba-tiba ada ayam kluro, itu adalah miske. Coba Mas Marcel bisa diceritakan Miss E ya. Kalau Mas Marcel yang ditanya itu pasti miske don jedel itu kenapa ya? Tuh. Ya kan. Oke, ya ini udah mulai ribut ini. Ya nggak apa-apa. Oke, ayo Mas Marcel. Ya Miss E, malam para sobat mistis. Tema kita kali ini saya sangat antusias sekali ya, dan saya sangat tertarik sekali. Masalahnya keseharian saya, apa yang telah dijelaskan Miss E dan beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Mas Kun tadi, saya alami semua di rumah saya. Ya ceritanya begini ya sobat mistis. Beberapa tahun kemarin saya membeli rumah. Nah itu saya tidak usah sebutkan tempatnya ya, nanti enggak tanah-tanah di sekitar saya enggak cepat lakunya nanti. Itu memang benar apa yang dibilang sama Miss E tadi. Memang di sana lokasinya di kampung ya, pinggiran kota. Memang saya memilih di pinggiran kota karena kesehariannya udah penat. Memang saya pengen relax di kampung ya Miss ya. Ya. Dekat Miske ya. Memang kondisinya di situ dekat dengan makam, dan banyak juga pohon bambu yang sangat tinggi-tinggi juga, pohon tinggi-tinggi yang istilahnya orang situ lewat situ aja udah mikir 2 kali, dan saya berani tinggal di situ. Mungkin hanya untuk orang-orang kuat yang tinggal di situ ya. Ya, ceritanya begini Miss. Memang rumah itu jadi saya nggak sempat menempati langsung ya Miss. Ada selang sekitar 6-8 bulan itu saya biarkan kosong. Iya. Karena ada suatu hal yang saya memang belum bisa untuk menempati rumah itu. Setelah saya tempati, saya beserta istri waktu itu saya menempati di sana. Udah punya istri toh? Ya beruntungnya sudah Miss. Baiklah, sahabat mistis. Oke. Ini di depan kamera bilang tidak ada yang mau, padahal nanti di belakang kamera ya bu. Oke, dilanjut lagi. Ya, saya setelah menempati rumah itu 1-2 hari berjalan tidak ada apa-apa sih Miss. Tapi setelah beberapa minggu berjalan, mungkin kalau di dunia metafisika istilahnya poltergeist ya Miss ya. Jadinya seperti ada barang-barang itu bergerak sendiri, dan itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin sebuah panci yang segede itu ya, itu bisa bergerak sendiri. Itu saya alami sendiri. Iya. Itu kalaupun cicak, kekuatan cicak apa yang bisa menggerakkan panci sebesar itu? Iya kan? Ya. Habis itu suara seperti yang Miss tadi bilang, suka mercik air, suara bunyi-bunyian yang terutama di Miss, di dapur. Sentralnya itu di dapur. Dan kadang-kadang di ruang tamu itu seperti ada yang duduk, tapi itu cuma mungkin perasaan saya aja. Dan yang paling frontal ya, yang saya alami selama saya tinggal di situ itu
ini Miss, itu ceritanya saya pagi hari bangun. Saya lihat istri saya itu di ruang tamu, sedang duduk terdiam gitu, kurang tahu melakukan aktivitas apa. Namanya juga orang bangun tidur kan masih istilah Jawanya masih awang-awangan ya Miss ya. Terus habis itu saya cuci muka. Aneh ya, di dapur itu saya ketemu istri saya lagi. Padahal saya secara sadar istri saya cuma satu. Di dapur. Mendo. Ya mendo mungkin ya. Dan saya yakin pasti kalau yang di ruang tamu itu cuma istilahnya cuma apa ya, bayangannya dari istri saya itu, soalnya yang di ruang tamu itu cuma diam saja, sedangkan yang di dapur itu mengajak saya komunikasi. Nah itu Mas. Ini juga anak saya sering juga, putri saya ya, itu seperti yang dipertanyakan tadi juga, itu masih sekitar umuran 2 tahun, itu sering kadang-kadang bilang takut sama mbah gitu, padahal di sana tidak ada mbah. Cuma hanya kita bertiga. Nah itu sama ini ya, mungkin misalnya juga pernah tahu sendiri waktu Mas Satrio sama tim ya main ke rumah saya, anak saya itu juga bilang takut kucing. Ternyata itu jaguar ya Miss ya, dari Pakistan. Jaguar ya Mas Satrio. Iya itu. Ya kalau ditanya kenapa bisa lihat seperti itu, mungkin turunan dari Eyang ya. Eyang saya memang ada apa ya, istilahnya seperti indigo ya, bisa lihat seperti itu. Pak D saya juga bisa, adik saya kandung juga bisa. Kalau saya mungkin saya pribadi menolak seperti itu, akan hal seperti itu. Tapi ya berjalannya dengan tim, nggak tahu kenapa turun-turun itu akhirnya saya kena dampaknya juga. Iya. Seperti ini Miss, mungkin yang jadi pertanyaan saya ya selama saya tinggal di rumah saya sekarang ini. Apakah sosok-sosok seperti itu tuh, katakan kalau saya pribadi sih saya tidak merasa terganggu ya Mas. Tapi mungkin ada dari sobat mistis yang merasa terganggu. Itu apakah solusinya dengan kata kasarnya ya mungkin diusir, atau kita mencoba untuk berdamai dan berdampingan dengan mereka Mas? Solusi yang terbaik bagaimana Mas? Kalau saya ya harus di scanning dulu, seperti yang pertama kan harus tak scanning dulu nih sosoknya, duluan siapa datangnya. Setelah itu negosiasi dan saya nggak mau frontal sih sebenarnya, negosiasi secara halus-halusan aja. Pengennya kita kan berdampingan ya. Nek kamu mau di situ nggak ada masalah, neng orang ganggu kan, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai keterlaluan, yaitu kita proteksi aja. Proteksinya dengan tadi cara saya tadi itu, dengan air doa sama garam kerasa ditaburin di sekitaran rumah yang mau diproteksi, muter ke rumah. Nah itu udah aman sebenarnya. Nah nanti sosoknya tinggal tak tampeli. Bisa pun dia cuma di luar pagar, gak akan bisa masuk ke dalam. Seperti itu Mas. Karena di sana memang tak lihat banyak Miss K sama Mr. P. Ya Miss K dan Mr. P nya itu mungkin usianya juga mereka udah cukup sangat matang ya. Jadi untuk mengerjai manusia itu sebenarnya bukan hal yang berat, dan mereka sangat mudah. Misalnya cuma pengen nongol gitu tuh mereka bisa banget untuk itu gitu loh. Cuma ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Nah, itu memang tugasnya mereka untuk seperti itu. Nah, ini proteksinya manusia karena manusia diciptakan lebih sempurna. Ya mari kita misalnya mereka gitu gantian nopo we ngono kuwi ya. Tak ajak anu iki apa jenenge, tak ajak karate sisan, ayo dijak gelut gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan terus merasa wah aku kita lemah gitu ya. Itu kalau kita merasa seperti itu, mereka akan nongol 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi begitu kita ngopo kowe aja ganggu aku gitu, terus kita bacakan doa yang hibrid gitu loh. Nah kembali ke kualitas manusia lagi gitu. Nek saya ya nek mau di itu ya di mending di pagar ya aja, karena punya anak kecil tuh. Nah mesake gitu ya beruntungnya setelah saya ikut dari tim cerita Miss E ini ya sobat mistis, saya jadi banyak wawasan ya. Dan secara dunia metafisika saya juga tahu bagaimana cara menyikapi kalau ada hal-hal yang seperti itu. Dan beruntungnya saya seperti yang Miss E tadi bilang, untuk saat ini di rumah saya sudah tidak ada gangguan yang gimana ya, yang frontal atau gimana ya. Tapi kalau cuma suara atau apa sih memang itu ya caranya ya masih ada ya. Caranya memang seperti yang Miss E tadi bilang, dengan kekuatan doa ya Miss ya.
dengan kekuatan doa, dan istilahnya kita jangan sampai takut, itu aja sih. Iya betul. Ya sekiranya itu sih Miss. Sama ini Miss, kalau sekarang saya sudah merasa familiar dengan kehadiran eksistensi anggota keluarga yang selain kita bertiga. Memang mereka belum saya catat di kakak sih Miss. Ya jadinya saya sudah mencoba berdamai, dan intinya itu tadi dengan kekuatan doa ya, dan jangan sampai kita lemah ya Miss ya, takut betul. Duluan atau apa gitu, seperti yang Miss tadi bilang, kalau soalnya ada gangguan saya juga memberanikan diri ya, istilahnya kita makhluk ciptaan yang paling mulia, jangan sampai pernah takut apa-apa dengan hal itu. Sama mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya Miss ya. Oke. Ada teman yang mengalami juga gangguan seperti itu ya. Dia beli rumah, tapi itu rumahnya bukan bangunan dari nol ya Miss, jadinya sudah ada rumah. Iya. Dan itu memang saya pandang, saya main ke sana aja kok rasanya gak gimana gitu. Nah itu tuh dia sempat pindah, dia jual rumah itu terus pindah. Katanya ya itu dia mengalami hal-hal gangguan secara mistis ya Miss. Itu tapi frontal, itu sampai didorong. Iya. Apakah memang bisa seperti itu Miss? Bisa. Ada kekuatan makhluk astral yang bisa mendorong kita secara fisik ya? Ini ya, bukan hanya mendorong Mas sebenarnya, bahkan mematikan bolam lampu yang baru aja dibeli nih misalnya, nggak bisa nyala lagi, itu bisa. Mereka punya energi ya, memang gimana ya? Kalau mereka memang levelnya sudah yang powernya yang tinggi besar, ya Miss ya, mungkin ya itu bisa sampai menyentuh manusia, bisa secara fisik gitu Miss. Fisik. Makanya saya kan tadi bilang di awal, kalau belum berbenturan dengan fisik tidak apa-apa, kita masih oke berdampingan. Tapi kalau sudah sampai ke fisik, memang harus ada tindakan di situ. Nah itu tindakannya nanti. Misalnya kalau Miss E yang dimintain tolong, ya yang perang antara Miss E dengan si sosok tersebut secara metafisika, jadi di dimensinya mereka gitu, jadi nggak di dimensinya manusia, tapi Miss E yang akan datang ke dimensi mereka, dikasih pelajaran seperti itu. Mungkin paradigma dari teman saya, mereka mengalami gangguan seperti itu di rumah itu, ternyata setelah pindah pun masih diikuti. Itu apa gimana ya Miss itu? Kalau dilihat dari realitasnya, harusnya kan seperti itu, tinggalnya kan mereka memang tinggal di situ, tapi kenapa setelah ditempati ya fisik manusia ya, setelah tinggal di tempat baru itu sempat mengikuti? Atau kokah mereka memang merasa orang ini sangat mengganggu banget nih? Iya. Memang seperti itu ya. Memang katanya sih rumah itu sudah katanya hampir 10 tahun udah nggak ada yang menempati sih Miss. Iya. Itu nanti bisa temennya suruh minum air yang saya doain juga bisa itu Mas nanti. Biasanya nanti untuk menghilangkan energi-energi negatif gini, ketika orang itu sudah tersentuh dengan doa apalagi Miss E yang mengucapkan, itu biasanya backupan dari semua sosok yang ada sama Miss E itu udah backup. Jadi yang ganggu itu jauh nanti secara dunia astral gitu ya Miss ya. Nggak berani urusan, kalah awu loh biasanya gitu. Dan nanti mungkin bisa juga akan kasih warning sama si sosoknya untuk tidak berani deket-deket lagi gitu ya. Nggak harus ketemu fisik sih, kalau yang penting ada komunikasinya, terus nanti visualnya orangnya nanti tak pageri secara virtual, dari sini saya pageri, lewat foto juga bisa. Itu nanti tak bantu untuk menetralisir. Nanti ada beberapa hal untuk membersihkan diri dulu supaya nggak ada sisa-sisa. Karena gini Mas, ketika kita ini nih tangannya Mas Kun misalnya di sini ya, ketika habis diginiin ini ada sisa-sisanya, walaupun udah diangkat tangannya, ini ada jalurnya untuk masuk lagi, masih ada energi negatif ya Miss ya dari. Jadi sisa-sisanya dia itu ada di sini. Kalau nggak benar-benar harus dibersihkan untuk dia balik lagi bisa gitu loh. Nah seperti itu. Jadi harus benar-benar dibersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu harus dibersihkan resik. Habis itu dipageri, wis ditutup. Nah wis, insya Allah nanti aman, terkendali sih kalau misalnya seperti itu. Ya itu memang kalau yang sampai frontal seperti itu
wah itu memang agak energinya besar ya mungkin ya, energinya besar, dan itu golongannya sudah golongan jin, bukan golongan yang raja-raja lagi. Kalau ya, iya kalau itu jin yang sudah dia memang tugasnya untuk menakuti manusia dan mencelakai manusia. Seperti itu sahabat mistis. Seru banget Mas Marcel ceritanya, thank you. Nah ini mungkin banyak sekali sahabat mistis yang punya pengalaman mistis juga, bisa kalau mau share dan minta solusi bisa lewat komen juga bisa, atau DM melalui DM Instagram ataupun via WhatsApp yang ada di deskripsi YouTube cerita Miss E ya gitu. Oke, Mas Kun. Oke, terima kasih Mas Marcel sudah berbagi cerita. Mungkin kita langsung panggil kembali Mas Sat ya, untuk masuk ke frame. Oke, Mas Satria. Mas Sat, terima kasih. Ya, sahabat bisnis, mungkin cukup sekian episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya yang tentunya lebih seru lagi. Ya, oke, mungkin untuk di episode berikutnya mungkin kita halan-halan ya. Iya, halan-halan lagi. Ya, ini kita spesial karena memang ada request dari sahabat mistis untuk mengulas tentang beberapa hal yang memang dialami oleh sahabat-sahabat mistis. Iya. Gitu. Ya, adapun salah kata ataupun sikap-sikap yang kurang berkenan, saya Miss E mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dapat menjadikan wawasan buat teman-teman semua, sahabat mistis semua, mengedukasi dan memberikan hiburan yang menarik untuk semuanya. Iya. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi ya Mas Kun ya. Ya, di episode cerita Miss E yang berikutnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa sahabat mistis. Salam keberkahan dan sampai jumpa. Bye bye.